Ketemu lagi dengan saya Haryono Adiko SPDI dalam ujian konferensi PPG 2022 batch 3 kelas 3.10 LPTK Yayan Sultan Amai Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Selamat Guru. pagi Pak Guru. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan atas izinnya kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka pertemuan pembelajaran pada hari ini. Oke, sebelum Bapak memulai pembelajaran pada hari ini, coba perhatikan dulu di sekitar kalian apa masih ada yang kurang, terutama menyangkut kerapian. Kemudian kalau ada sampah yang dipersilakan tolong dipungut ya, tempatkan pada tempatnya supaya ruangan kita dalam keadaan steril, bersih. Karena di mana bersih itu kebersihan sebagian dari iman. Mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa, bersyukur kepada Allah, niscaya agar pembelajaran kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa berkah. Jadi kita awali dengan doa. Saya persilakan Ketua Kelas Ibu Kelmi untuk berdoa. Ya, terima kasih. Ya, akan saya pimpin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Ya, amin. Tolong perhatikan doanya ya, karena setiap doa itu membawa sebuah berkah. Jadi Herina tolong perhatikan ya. Saya lihat Herina tadi cuma diam-diam tidak berdoa. Oke. Pertama-tama, pada pembelajaran kali ini, ada yang masih ingat pembelajaran yang kemarin? Ada? Ada ya? Iya. Oke, ada. Pembelajaran yang kemarin pasti masih ingat. Nah, dari ingatan kalian tentu sebelum kalian menjawab, saya ambil absen dulu. Oke, dulu ya. Ya. Pertama, Helmi. Hadir Pak. Isman. Herlina. Hadir Pak. Herniwati. Hadir Pak. Oke, hadir semua ya? Iya Pak. Lagi beberapa orang Pak yang belum hadir. Oh iya, jadi kalau memang mereka belum hadir dengan alasan apa? Apa memang tidak hadir atau masih tertahan di depan pintu Pak, terlambat? Oh dihukum, iya, dihukum Pak. Kan mereka dulu mendapatkan punishment dengan atas apa yang mereka telah lakukan. Jadi kita lanjutkan saja pembelajaran sambil menunggu mereka untuk masuk ya. Oke. Iya Pak. Kira-kira dari pertanyaan saya yang tadi, materi apa sebelumnya yang kita bahas kemarin? Iman kepada malaikat Pak. Oh iya betul sekali. Malaikat. Iman kepada malaikat itu pada KD 3.4. Iman kepada malaikat yang sudah kita pelajari kemarin yaitu di mana tentang yakin dan percaya dengan adanya malaikat. Nah, dengan adanya sifat yakin dan percaya maka di setiap aktivitas kita selalu terjaga. Yang pertama selalu waspada dan selalu menjaga diri dari suatu hal yang mengarah pada perilaku yang tercela. Oleh karena itu, pada materi kali ini ada keterkaitan dalam materi yang sebelumnya, di mana sama-sama menyangkut perilaku dan membahas tentang bagaimana kepribadian kita untuk menjaga kewaspadaan perilaku. Ya. Jadi pertama Bapak mau bertanya dulu. Seandainya di dalam kelas orang yang terlambat tadi, dan ini sering terjadi Bapak lihat di saat ada olahraga. Tiba-tiba ada yang masuk ke dalam kelas, setelah olahraga dia masuk ke dalam kelas dengan tidak memakai jilbab. Duduk di bangku. Aurat Pak. Kemudian aurat Pak. Itu disusul lagi oleh seorang laki-laki yang masuk ke kelas dengan tanpa mengenakan baju karena dia berkeringat. Aurat Pak. Berkeringat karena berolahraga. Kira-kira bagaimana pendapat Anda melihat tentang hal itu? Tidak bagus Pak. Ya tentu tidak bagus ya. Ditegur Pak, ditegur. Sopan Pak, sopan. Oke, dari jawaban kalian itu semuanya benar. Pandang Pak. Semuanya benar. Dari permasalahan yang ada itu maka Bapak mengaitkan dengan materi kita pada hari ini yaitu tentang berbusana muslim yang baik sesuai dengan syariat Islam sebagai cermin kepribadian. Jadi itulah materi kita pada hari ini. Di mana materi kita pada hari ini tentang itu tentu Bapak sudah menyiapkan beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian capai.
melihat dari kasus itu yang banyak terjadi terutama di kalangan kita, di sekitaran kita dan tidak jauh. Jadi untuk kali ini Bapak sampaikan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Mohon perhatiannya ya, agar supaya kalian tahu tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Saya share ya, biar supaya jelas semua ya. Tidak ada lagi yang bertanya. Iya, Pak. Oke. Ada muncul? Adik-adik sekalian ada muncul? Ya, Oh, ya, Masya Allah. Ada, Pak. Ya, nih, berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Kelas 10 SMA Negeri 5. Pendidikan agama Islam, dan ini nama saya sendiri, tentu kalian sudah tahu. Oke, ini gambar yang saya rangkai sebagai bukti bahwa sujud kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut pada tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat menjelaskan makna yang terkandung dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31 tentang berbusana muslim dan muslimah melalui IT dengan santun dan tepat. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat menguraikan makna Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 dan Quran Surat An-Nur ayat 31 tentang hikmah berbusana muslim, dan muslimah melalui IT dengan santun dan tepat. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat menyimpulkan contoh-contoh perilaku berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis lainnya sebagai dasar dalam menerapkan berbusana muslim dan muslimah melalui IT dengan santun dan tepat. Disediakan peralatan komunikasi dengan jaringan internet, peserta didik akan dapat menunjukkan keutamaan tata cara berpakaian sesuai syariat Islam dengan percaya diri. Disediakan peralatan komunikasi dengan jaringan internet, peserta didik akan dapat mempraktikkan contoh perilaku berdasarkan Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31 sebagai dasar dalam berbusana muslim dan muslimah melalui presentasi, demonstrasi, dan simulasi yang dengan percaya diri. Oke, itulah tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran ini, ini ya, ada masih muncul Bapak, masih muncul adik-adik kalian? Iya. Masih muncul, Pak. Ya, dari tujuan pembelajaran ini, maka Bapak membuat sebuah langkah-langkah berdasarkan tujuan pembelajaran ini, di mana langkah-langkah ini akan menjadi sebuah alur pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, mengamati berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Adapun media yang Bapak pakai pada hari ini, tentu sudah kalian lihat di depan ini, yaitu dalam bentuk PowerPoint yang di dalamnya itu ditayangkan sebuah beberapa penampilan seperti yang Bapak sebutkan ini. Kemudian ada video yang harus kalian lihat. Nah, setelah itu menentukan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam, menganalisis ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam yang telah kalian amati, kemudian menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam yang telah kalian temukan melalui diskusi. Oke, itulah rangkaian pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, manfaat dari mempelajari ini. Jadi manfaatnya di sini sudah jelas, Bapak sengaja cantumkan di sini biar kalian bisa lihat secara langsung apa manfaatnya sih belajar tentang berbusana muslim yang baik. Jadi manfaatnya di sini menjauhkan diri dari dosa karena mengumbar aurat dan melanggar perintah Allah, menjauhkan diri dari siksa neraka akibat memperlihatkan aurat pada bukan muhrim, mendapatkan pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi wanita yang mulia dan terhindar dari kesan seronok. Jadi itu manfaatnya. Kira-kira dari beberapa tujuan dan manfaat yang Bapak sampaikan tadi, ada yang bisa menambahkan manfaat pembelajaran kita pada hari ini? Oke, sebelum kalian menjawab pertanyaan itu, silakan simak baik-baik video yang Bapak tayangkan berikut ini. Silakan simak baik-baik ya. Muncul anak-anak? Sudah muncul anak-anak? Muncul, Pak. Sudah muncul. Ada, Pak. Sudah ada, Pak.
Ya, terima kasih. Itulah penampilan dari video pembelajaran kita pada hari ini, di mana dalam video itu, adik-adik sekalian, halo? Iya, Pak. Iya Pak Guru, udah pada dengar. Iya. Iya, dari penampilan video tadi itu, di mana sudah menjelaskan bahwa di Arab Saudi itu ada salah satu momen ataupun satu hal yang jarang terjadi dan tiba-tiba pada saat ini terjadi. Entah itu mungkin pernah terjadi ataupun bagaimana, tapi itu sesuatu hal yang mengganjil dalam pikiran kita sebagai umat muslim. Adapun dari pengamatan itu, bagaimana pendapat Anda tentang perilaku yang ada di Arab, kemudian bagaimana pendapat Anda tentang pakaian yang ada di Indonesia? Dari penampilan yang ada di Indonesia tadi saya tampilkan, yaitu di mana dari tahun ke tahun ada berbagai macam perbedaan tren dalam pakaian. Sampai dengan baju adat, menampilkan sebuah baju adat yang di mana sebagian memperlihatkan. Kenapa tidak seperti baju adat yang ada di Jawa Timur? Kenapa baju adat di Kalimantan, Jawa Tengah, kenapa tidak sama dengan yang baju adat yang ada di Jawa Timur, memakai jilbab dengan kebaya yang panjang? Kenapa seperti itu? Apa sih permasalahannya baju adat seperti itu? Ada yang bisa menanggapi? Silakan Bapak, kasih kesempatan. Silakan. Saya Pak Guru. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Karena di setiap daerah, setiap suku itu berbeda Pak Guru. Jadi ada yang Islam, ada juga yang non-Islam atau non-Muslim. Jadi disesuaikan dengan dari suku ras mereka sendiri itu Pak Guru. Seperti itu. Terima kasih. Ya, benar sekali. Itu jawaban yang memang benar. Akan tetapi dalam perbedaan suku itu tentu di dalam suatu daerah memiliki agama Islam. Apalagi negara Indonesia tergolong adalah mayoritas umat Islam. Dari situ maka bisa kita pahami sebuah baju adat jika dikaitkan dalam agama, kira-kira seperti apa pendapat kalian? Simpan pendapat kalian pada saat diskusi nanti. Saya jelaskan materi pada hari ini. Yang berikut yaitu dalil tentang berbusana muslim dan muslimah sesuai dengan syariat Islam. Adapun dalil yang menjadi dasar hukum dalam berbusana muslim dan muslimah, yaitu yang pertama, yaitu di sini Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Silakan perhatikan dan simak baik-baik dan dengarkan dengan baik-baik bacaan yang di dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. يا أيها
النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Iya, baiklah anak-anak, itulah bacaan Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Sekarang ada yang bisa membacakan terjemahannya sesuai dengan apa yang ditampilkan di dalam layar? Saya Pak Guru. Oke, silakan ya, Ustaz. Ya, terjemahannya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Iya, itulah terjemahannya. Dan anak-anak sekalian, kira-kira ada yang bisa memaknai ayat tersebut? Kira-kira apa pemaknaan dari ayat tersebut terkait dengan berbusana muslim dan muslimah yang baik? Pak Guru. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Guru. Ya. Maknanya yaitu sewajarnya seseorang itu memakai pakaian yang sesuai dengan pakaian sopan dan menutup aurat adalah cermin seseorang muslim yang sebenarnya. Islam tidak menetapkan bentuk atau warna pakaian untuk yang dipakai, baik ketika beribadah atau di luar ibadah. Islam hanya menetapkan bahwa pakaian itu mestilah bersih, menutup aurat, sopan dan sesuai dengan akhlak seorang muslim. Walaupun dengan mahal harganya, pakaian yang dibeli dengan mahal harganya tidak menutup kemungkinan kalau misalnya tipis itu tidak diwajibkan untuk dipakai. Terima kasih Pak Guru. Benar sekali, itulah pemaknaan dari Quran surat Al-Ahzab yang sudah dibacakan oleh Felmi. Oke, adapun materi ini, di mana materi ini di saat kita mempelajari materi ini memiliki sebuah manfaat terhadap kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mengetahui itu, dan pasti akan kalian dapat, maka langkah-langkah pembelajaran kita di saat setelah melihat video yang tadi, maka perhatikan, yaitu setelah kalian amati video di atas, maka masing-masing kelompok silakan tentukan beberapa permasalahan yang terdapat dalam video tersebut terkait dengan makna berbusana muslim dan muslimah sesuai syariat Islam. Kemudian diskusikan keterkaitan antara kejadian tersebut dengan ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam, dilihat dari sudut pandang negara, adat, budaya, dan tradisi. Kemudian sajikan hasil diskusi kalian dengan mengedepankan dasar referensi melalui Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang terkait dengan hasil pemaparan kalian. Oke, itulah langkah-langkah pembelajaran yang harus kalian kerjakan pada saat ini. Oke, untuk pembagian kelompok sesuai dengan kontrak pembelajaran kita yang kemarin ya, saya tidak akan merubah. Boleh ya, adik sekalian? Boleh Pak Guru, boleh. 1 Felmi, kelompok 2 Yermansyah, kelompok 3 Isman. Iya Pak Guru. Oke. Jadi masing-masing memiliki anggota kelompok dan untuk itu Bapak akan membagikan LKPD, di mana LKPD itu di situ ada sebuah gambar yang di mana gambar itu akan diamati dan disesuaikan dengan video yang sudah kalian lihat tadi. Kemudian uraikan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang sudah Bapak sebutkan tadi. Yang ini ya. Oke. Bapak beri waktu 20 menit. 15 menit ya, 15 menit karena waktunya ini cuma 30 menit. Saya berikan waktu, Bapak berikan waktu 15 menit. Silakan dikerjakan. Ada yang perlu ditanyakan menyangkut keterkaitan dengan masalah adat, istiadat, tradisi. Kenapa sih ada itu? Ada yang perlu ditanyakan. Jadi, oke, Bapak akan pergi ke masing-masing kelompok ingin menanyakan apa saja kendala kalian di saat mengaitkan masalah yang ada dalam diskusi kalian. Saya Pak Guru. Ya, silakan dari kelompok 3. Jadi Pak Guru, begini Pak Guru, di kelompok kami, jadi kami secara seksama memperhatikan Quran surah Al-Ahzab ya, yang sudah dijelaskan oleh Bapak tadi.
Di ayat itu dikatakan hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Maksudnya itu bagaimana itu Pak Guru? Karena banyak kita lihat sekarang pakai jilbab, ada yang masih terlihat ya seperti yang kita saksikan sekarang ini Pak Guru. Jadi itu kurang kami pahami Pak Guru. Terima kasih. Oke. Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari adik Kisman ini? Ada yang bisa menjawab? Pak Guru. Ada? Pak Guru. Ada yang bisa menjawab? Saya Pak Guru. Ya, di dalam Islam ada yang bisa menjawab? Ada. Silakan yang bisa menjawab. Ya ada. Oke. Sedikitnya. Oh, silakan. Kalau ada silakan. Ayo. Biar diskusi kita berkembang ya. Nanti sedikitnya akan Bapak tambahkan apapun yang menjadi jawaban kalian, dan itu memang pasti benar, tidak ada jawaban yang salah kecuali kalian menyalah-nyalahkan jawaban itu. Oke, silakan adik-adik sekalian. Ya, betul apa yang disampaikan tadi oleh saudari Kisman. Saudara. Ini menjulurkan apa ya? Ulurkan jilbab. Beda hari ini membungkus aurat sama menutup aurat. Beda ya. Ada kalanya fenomenanya sekarang orang bungkus aurat. Bungkus aurat itu kelihatan semua lekuk tubuhnya. Membungkus, menutup. Bungkus, kayak gitar Spanyol dia dibungkus. Beda ya gitar Spanyol sama menjulurkan kain ke seluruh tubuh. Kalau menjulurkan kan fenomenanya beda. Ismail, bagaimana gitar Spanyol itu? Ya. Jadi itulah tanggapan dari kelompok 1 anggotanya Irmansyah bahwa jawabannya itu benar sekali, di mana untuk menjulurkan pakaian ke seluruh tubuh agar menutup semua aurat dalam diri kita. Perlu kalian ketahui bahwa di diri manusia itu ada, di dalam Islam ada garis panduan tersendiri mengenai adab berpakaian, maupun itu laki-laki maupun itu perempuan, yang namanya itu yang pertama aurat. Dalam hadis Rasulullah, paha itu adalah aurat. Jadi, aurat laki-laki menurut hukum ialah daripada pusat hingga ke lutut. Aurat wanita pula ialah seluruh anggota badan kecuali wajah dan tapak tangan dan tapak kakinya. Jadi itulah yang disebutkan dengan menutup aurat. Jadi ada yang bisa, ada yang mau bertanya lagi tentang diskusi yang sudah kalian kerjakan? Silakan. Pak Guru, satu lagi Pak Guru. Ini teman mau bertanya tapi dia malu Pak Guru. Ya, silakan. Iya, mewakili teman Pak Guru. Saya. Iya, silakan. Pak Guru, selain ayat Quran surah Al-Ahzab ayat 59, surat apa lagi yang memerintahkan untuk menutupi aurat, Pak Guru? Oh iya, benar sekali. Perlu kalian ketahui pada pertemuan kali ini kita awalnya membahas Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Pada pertemuan berikut kita akan membahas tentang Quran surat An-Nur ayat 31. Jadi ada dua ayat itu yang menjadi dasar hukum dalil yang mengaitkan tentang materi berbusana muslim yang baik sesuai dengan syariat Islam sebagai cermin kepribadian. Jadi itu ya. Jadi itu sudah bisa saya jawab karena pertanyaannya hanya menanyakan tentang ayat lain. Jadi untuk ayat itu akan kita pelajari pada saat pertemuan berikut nanti. Oke, terima kasih dari pemaparan kelompok-kelompok tadi sudah menggambarkan bahwa berbagai macam permasalahan yang sudah kalian dapatkan sesuai dengan diskusi dengan saya, di mana keterkaitan antara siswa yang masuk ke dalam kelas, kemudian bagaimana pendapat kalian tentang perbandingan antara negara Arab sebagai tanah suci, yang di mana tanah suci itu adalah di mana rukun Islam yang keenam yaitu tentang menunaikan ibadah haji. Menunaikan ibadah haji yang dikatakan sebagai negara Arab adalah kota suci, yang di mana kita harus ke sana untuk menunaikan ibadah haji. Akan tetapi dalam fenomena ini terjadi sebuah situasi yang berbeda, di mana mengizinkan sebuah tempat wisata untuk para turis yang dimana bertentangan dengan syariat Islam terutama dalam
ketentuan ujian ki. jadi apapun yang kalian dapatkan itu sudah Bapak kategorikan dalam konsep sebuah kesimpulan di mana kalian sudah memahami dan sudah memaparkan apa permasalahan yang ada. Oke. Apakah dari kalian ada yang bisa menyimpulkan permasalahan itu? Dari gambar yang kalian amati tentang ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam, kemudian dikaitkan dengan video yang ada, bagaimana perbandingan antara baju adat di Indonesia dengan ketentuan syariat yang ada di Arab. Kira-kira bagaimana kira-kira solusinya? Ada yang bisa memberikan solusi, ada yang bisa memberikan kesimpulan dengan keterkaitan permasalahan itu? Kalau ada, Bapak kasih nilai plus. Ada? Oke. Ada? Oke, jadi sedikitnya Bapak sudah simpulkan tadi bahwa mana sesuai dengan syariat Islam, Bapak akan tampilkan beberapa konsep PowerPoint yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk pakaian yang seharusnya kita pakai sesuai dengan syariat Islam, yang dimana menggambarkan sebuah kriteria pakaian yang sebenarnya. Dari berbagai macam tampilan yang Bapak tampilkan, ini sangat berbeda dengan ketentuan syariat Islam, di mana menggambarkan seorang perempuan dengan berbusana muslim yang baik, seperti inilah bentuknya, anak-anak sekalian. Jadi kemudian yang berikut laki-laki, beginilah bentuknya. Ini adalah baju di saat kita baju resmi di saat kita memakai di luar, entah itu mau kemana. Dan ini baju olahraga yang seharusnya kita pakai dan tidak perlu untuk melepasnya. Karena kenapa? Di saat kita melepaskan baju itu, menghilangkan etika dalam diri kita, yaitu cerminan sebagai kepribadian yang baik. Maka alangkah baiknya dipakai dengan sedemikian baiknya agar penampilan kita menjadi sebuah cermin kepribadian yang baik. Dan ini adalah baju untuk sholat. Tentu semua sudah tahu baju untuk ketentuan untuk sholat. Ada yang memakai sarung, ada yang memakai celana dengan celana panjang. Oke, lanjut ya. Yang berikut, di sini ada keterangan di mana batas aurat laki-laki. Jadi sebelumnya Bapak akan tampilkan yang di mana Bapak sebutkan tadi, yaitu pengertian aurat. Jadi di saat kalian menemukan sebuah permasalahan, tentu dikaitkan dengan ini ya. Seharusnya kalian menjelaskan tentang ini, dan inilah bentuk pengertian dari aurat. Jadi ini menurut bahasa aurat ini, menurut istilah auratnya ini, kemudian aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dilihat dalam buku paket yang ada pada kalian, di meja kalian, dan ini pasti ada. Oke, itulah hasil akhir tujuan pembelajaran di saat kita menyimpulkan, pasti ada yang menyangkut dengan aurat. Nah, inilah ketentuan berpakaian untuk menutupi aurat. Laki-laki seperti ini, di sini ada penjelasan. Ini jelas anak-anak? Jelas, Pak Guru. Ya, tidak terlalu tipis dan ketat. Adapun penjelasan yang sudah Bapak akan kirim melalui ini kalian, melalui WhatsApp kalian, penjelasannya yang disebutkan dalam masing-masing hadis. Jadi tidak terlalu tipis dan ketat, itu ada hadisnya. Jadi semua penjelasan yang ada di sini itu ada hadisnya. Bapak akan sebutkan satu-satu. Alangkah baiknya kalian akan dapatkan dalam bentuk salah satu lembar kertas dalam bentuk file. Jadi Bapak akan kirim, nanti kalian baca apapun ketentuan dalam syariat Islam menyesuaikan dengan hadis-hadis yang ada. Seperti ini ya. Tampilkan ini ya, jelas ya? Oke, oleh karena itu setelah ini Bapak akan berikan tugas. Setelah disimpulkan ini Bapak akan berikan tugas, di mana tugas ini yang akan kalian kerjakan secara kelompok. Inilah bentuk tugasnya. Oke. Islam adalah agama yang besar dan memiliki tingkat kepercayaan yang sangat tinggi. Dalam rukun Islam terdapat salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim, yaitu pergi ke Arab Saudi. Lebih tepatnya ke Mekah untuk menunaikan haji. Atau secara sederhana naik haji, maka dari itu kota Arab dikenal sebagai kota suci, artinya terjaga dari segala maksiat. Akan tetapi dalam sebuah berita yang viral di Arab Saudi menceritakan bahwa di Arab telah terjadi fenomena langka, yaitu pemerintah Arab mendirikan tempat wisata untuk masyarakat luar negeri, yang notabene kebanyakan dari turis. Di mana dari segi pakaian menggunakan bikini. Dari uraian pernyataan di atas, maka sebagai sesama umat muslim yang berada di Indonesia, apa yang harus kita lakukan jika hal tersebut terjadi di sekitaran kita? Jadi berikan tanggapan kalian dalam bentuk uraian sebanyak 2 paragraf. Itu ya, setiap kelompok ya. Yang berikut sertakan berikan tanggapan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan dalam agama. Menyangkut fenomena itu ya. Oke, silakan kalian kerjakan. Bapak berikan waktu 5 menit. Ini bahan refleksi dari hasil diskusi kalian. Oke, silakan Bapak tunggu. Siap, Pak. Oke. Oke, sudah selesai ya? Sudah ya? Oke. Dan ternyata jawaban kalian ini Bapak lihat refleksinya ini luar biasa. Di sini ada jawaban yang memang
sangat menggambarkan bentuk-bentuk perilaku dan perbedaan yang dimana kesesuaiannya itu sangat jelas. Dan akhirnya pembelajaran kita pada hari ini, pada materi kali ini berjalan dengan lancar. Dan dengan hasil ini saya sangat puas dengan hasil yang ada. Terima kasih banyak anak-anakku sekalian. Ilmu yang bermanfaat adalah datang dari Allah, bukan dari saya. Maka dari itu banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Perlu kalian ketahui untuk pertemuan kita selanjutnya, kita akan mempelajari tentang hikmah berbusara muslim yang baik sesuai dengan Quran Surat An-Nur ayat 31. Itu ya. Oke. Selanjutnya dari pembelajaran kita tadi, untuk menutup pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, saya persilakan untuk Ketua Kelas Yermansyah untuk berdoa, di mana agar supaya apa yang kita telah pelajari, ilmu yang kita telah dapatkan bermanfaat di kehidupan sekarang maupun yang selanjutnya. Oke, silakan Ketua Kelas Yermansyah. Ya, terima kasih Pak Guru. Baiklah teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai yang insya Allah akan dipimpin oleh saya sendiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi untuk penampilannya Pak Haryono, intonasinya masih terlalu datar lah ya. Tapi karena ini bukan mengomentari, ya sudah, saya hanya bertanya Pak Haryono. Iya. Itu dalam pembelajaran, apalagi berkaitan dengan pengembangan materi ya, boleh enggak seorang guru itu membanding-bandingkan antara satu negara dengan negara yang lain? Apalagi menyimpulkan, oh negara ini lebih bagus, negara ini kurang bagus itu. Itu etikanya benar enggak? Kalau menurut saya, dalam tampilan media itu ya hanya sekedar menunjukkan bahwa Kenapa Anda pernah mengapa lari-lari terus ini? Ini Pak, cuman sekedar media untuk menampilkan bagaimana pendapat dari pemerintah Arab tentang pengadaan tempat wisata yang dimana penampilannya itu yang tidak sejalan dengan pemahaman secara syariat agama. Nah, dalam hal itu bukan berarti membandingkan, tapi menjadikan sebuah pembelajaran apa sih yang membenarkan mereka untuk membuat tempat wisata itu. Tentu ada hal yang benarnya di situ Pak, menurut saya. Maka itu yang diwajibkan untuk siswa untuk mencari itu. Entah itu dicari dari IT, dari HP, ataupun dari apa saja Pak. Jadi di situ saya membimbing mereka secara diskusi. Mohon maaf teman-teman, jadi teman-teman tadi mungkin ada beberapa kendala. Kalau berbeda dengan pada saat saya pembelajaran Pak, saya membimbing mereka mencari tahu apa sih kebenaran dari pemerintah Arab menjadikan sebuah tempat wisata yang dihadiri oleh turis, sedangkan dalam syariat seperti itu. Jadi saya di sini tidak membandingkan, cuman sekedar mencari apa sih yang menjadi permasalahan itu, apa sih yang membenarkan. Kemudian kalau memang dikaitkan secara Islam ini, kira-kira dalam kaitan Islam itu konsepnya seperti apa, perilakunya itu harus bagaimana secara Islam. Jadi begitu saja Pak yang menurut saya. Jadi dalam referensi mungkin ada sebuah kebenaran yang dijelaskan dari pemerintah Arab bahwa mereka mengadakan itu dengan alasan ini itu. Jadi itu ya tujuan saya untuk mereka mencari kesalahan. Jadi begitu saja Pak yang saya pilih. Bukan, itu waktu di awal tadi itu kan Anda menampilkan pakaian di Arab itu jilbab, kan? Di Indonesia itu udah mulai terbuka itu kan. Ya. Ini kan tidak adil dalam, artinya apakah wajah Indonesia itu sekotor itu gitu kan? Saya kaitkan dengan budaya dan tradisi Pak, dengan sosial. Jadi dalam pergaulan masyarakat itu, karena Indonesia itu memang betul mayoritas Islam, tapi Indonesia sebelum Islam masuk itu kita harus pahami sejarah, maka mereka akan mencari tahu di situ.
kenapa sih Islam itu di Indonesia itu berbeda dengan Arab? Kenapa di Islam di Indonesia memiliki struktur pakaian yang berbeda-beda setiap tahun? Kenapa? Apa kaitannya budaya dan adat mengaitkan dengan pakaian adat yang menampilkan aurat? Apa kaitannya? Jadi mereka akan mencari tahu apa dasar pemikiran orang-orang Indonesia berbeda dengan Arab. Jadi begitu Pak, itu tujuan saya. Jadi bukan berarti membandingkan, mereka mengkaji dan mencari tahu apa alasan itu. Mengaitkan dengan sosial dan budaya, sehingga mereka tahu ternyata budaya di Indonesia itu banyak. Beraneka ragam budaya, sehingga dalam sejarah Indonesia bukan diawali dengan agama Islam, tapi agama lain yang mengaitkan tentang budaya sehingga berkembang pada saat ini, Pak. Seperti itu, Pak. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan media yang saya sampaikan ini. Jadi itu kan nanti sekarang Anda bilang. Maksud saya itu persepsi orang ketika mengamati itu Anda tidak luruskan, tidak seperti yang Anda bilang ini kan. Siap. Anda kan tidak memberikan semacam arahan atau apa tadi saya lihat loh, kok dibiarkan begitu. Nanti pemahamannya ini dong, apa namanya? Pak, ya siap salah Pak. Kesan tidak adil di situ Anda memperlakukan negara itu loh. Ya, Pak. Bahkan menurut saya Anda harusnya membahas dulu apakah memang jilbab itu wajib, kan? Karena ada juga yang mau bilang, oh enggak wajib, Pak. Kayak Quraisy Shihab itu kan tidak wajib, Pak. Yes. Jadi jilbab itu enggak wajib memang, karena memang yang diwajibkan di situ menutup aurat. Artinya boleh menutup aurat tanpa pakai jilbab kan, pakai sarung misalnya, Yeah, atau pakai cadar. Nah, kalau yang wajib jilbab terus gimana dong orang yang ini yang kayak Anda tampilkan tadi itu? Tidak apa namanya? Dia menutup aurat, cuma dia enggak jilbab, misalnya kerudung ya kan? Atau pakaian adat Indonesia itu loh. Anda kan nampilkan tadi. Harusnya Anda langsung klarifikasi bahwa jangan lihat soal pakaiannya ya kan. Tapi yang intinya adalah sama-sama menutup aurat, karena ayat itu walaupun tidak memerintahkan menutup aurat, yang diperintahkan adalah menggunakan jilbab. Tadi kan dibaca oleh Pak Yerman itu kan cuma jilbab, tidak aurat nggak ada, tapi Anda punya materi kan aurat bukan jilbab. Nah, Anda ini mau membahas aurat atau jilbab sebenarnya ya kan? Yang dimunculkan di ayat jilbab, yang di PowerPoint aurat. Wah, ini nggak konsisten Anda, baru Anda nggak selesaikan itu problem itu. Malah Anda lebih kacaukan lagi, ada pakaian-pakaian adat, tapi Anda tidak bilang bahwa itu juga sejalan dengan ayat itu, walaupun ayat tidak menyebut pakaian adat. Karena ketika Pak ini baca kan habis tampil jilbab tadi, tiba Anda menunjukkan dalilnya lagi. Dalilnya cuma jilbab. Nanti konotasinya Arab dong. Itu kan yang saya tangkap tadi. Karena tiba-tiba habis video itu, tiba-tiba ada ayat, Pak. Dan ayat itu tidak menyebut aurat. Menyebut jilbab di situ. Di ayat itu cuma jilbab yang diperintahkan. Nah, sementara Quraisy Shihab juga berpandangan, oh enggak, jilbab itu enggak wajib. Itu kan cuma pakaian. Yang wajib itu nutup aurat, bukan jilbabnya. Oke, jadi salah paham nanti siswa gara-gara Anda punya. Siap dikoreksi. Ya, oke, untuk pertanyaan kedua. Itu evaluasi tadi, itu maknanya beda nggak evaluasi dengan pemberian tugas? Sama atau beda itu? Memberi tugas dengan tadi itu ada pertama menyimpulkan ya kan, tiba-tiba Anda kasih problem, baru Anda evaluasi problem lagi, tiba-tiba tugas kelompok problem lagi. Nah ini gimana ini? Hanya kayak nggak ada beda-bedanya di situ. Harusnya kan mana maka kesimpulan itu nggak usah ada problem. Nah, tapi Anda jawab dulu, apa pemahaman Anda tentang apa itu kesimpulan?
Apa itu evaluasi dan apa itu tugas? Kesimpulan itu menyimpulkan materi, Pak, di mana siswa juga dikaitkan di situ, dan di saat mereka menyimpulkan, saya menyempurnakan. Kemudian evaluasi melihat dari sisi pengetahuan mereka tentang materi pada hari ini yang sudah mereka ketahui, walaupun dalam bentuk soal, entah itu dalam bentuk refleksi, tapi saya berikan dalam bentuk uraian perilaku yang dikaitkan dengan pemaparan media tadi. Seperti itu. Kalau menurut saya, jadi isinya beda tapi isinya sama. Menyimpulkan ada problem, ya kan? Tiba-tiba dikasih problem, tiba-tiba evaluasi juga problem isinya. Tugas kelompok juga problem lagi di Arab itu. Muncul lagi itu pembukaan apa itu? Tamput wisata itu ya. Nah itu kan jadi kalau tugas itu sebenarnya tugas itu bukan lagi problem dia. Kalau problem seperti itu kan nanti ya, semua bersaing dengan PBL. So PBL so kacau, Pak. Hanya karakteristik tugas itu tidak jelas. Seperti apa sih tugas? Seperti apa sih kesimpulan? Seperti apa evaluasi? Jadi tidak asal-asal taruh begitu saja. Oh, saya mau taruh di tugas ini. Oh, saya mau taruh di evaluasi ini. Jadi akhirnya problem itu dibagi-bagi. Ada yang problem yang di sebelah sana, ada yang problem di sini. Tapi intinya bahwa problem sebenarnya di PBL. Tapi PBL itu lain yang evaluasi. Evaluasi itu untuk mengukur tujuan, ya. Kalau tugas untuk mempermantap apa yang dievaluasi siswa belum bisa capai, nah itu ditugaskan, itu loh. Kan Bapak evaluasi kan, tiba-tiba hasil evaluasi, oh soal nomor 3 ini masih lemah. Nah, yang nomor 3 itu jangan Anda siapkan sebelumnya. Kalau begitu berarti Anda punya memberi tugas itu tidak untuk menguatkan hasil evaluasi. Jadi ini saya lihat nilai Anda untuk soal nomor 3 banyak yang kurang. Jadi Pak Guru beri tugas lagi ini untuk supaya mencapai tujuan. Kan evaluasi itu mengukur tujuan. Kalau kesimpulan itu menguatkan capaian siswa. Capaiannya di mana dia, apa saja yang sudah diperoleh siswa. Makanya tadi saya lihat itu kok Anda semua yang dapatkan itu, kesimpulan Anda dapatkan, problemnya baru Anda lempar lagi ke mereka itu. Kayak ayat-ayat jilbab itu nggak usah Anda cari, suruh aja mereka cari, Pak. Capek saya, Anda guru yang kerja bakti kalau batas aurat laki-laki Anda lagi yang cari, contoh-contoh pakaiannya Anda lagi yang cari. Wah, lelah guru begitu, Pak. Anda buat saja rincian tugas atau problem yang LKPD itu kan. Nanti kan akan muncul contoh-contoh dari kelompok 1 lain, ya kan? Kelompok 2 mungkin dari misalnya yang di Maluku, ya kan? Iya. Kemudian yang satu dari Cina, kau cari itu jilbab dari Cina, ya kan? Ini kau sendiri yang cari. Kemudian ayatnya juga kau sendiri yang cari, nggak usah suruh cari juga orang. Batas aurat laki-laki, nah itu mereka sendiri yang menemukan, itu baru mantap. Tapi kalau Anda siapkan itu namanya menyuapi. Anda yang cari, Anda yang kasih, Anda yang simpulkan, baru mereka dikasih problem, dibiarkan saja. Itu pun tidak ada kaitannya dengan hasil evaluasi Anda punya tugas itu. Jadi kekacauan makin banyak situ. Nah, itu karena Anda tidak bisa memahami apa itu evaluasi, apa itu tugas, apa itu kesimpulan. Oke, saya kira begitu dulu. Saya persilakan Pak Wahab. Untuk Pak Aryono. Halo Pak Aryono. Ya Pak, ya. Oke, pertanyaannya yang pertama adalah dalam kegiatan pembelajaran itu ada yang disebut dengan kebenaran konsep. Ya. Kira-kira Bapak bisa jelaskan seperti apa itu konsep yang benar itu?
Iya. Konsep yang benar itu pertama kita harus mengetahui fakta. Pertama itu fakta. Ya, adik Kopian. Yang pertama fakta, kebenaran konsep ini Pak, yang dalam artian pada proses pembelajaran Pak, konsep yang dibawakan. Seperti itu Pak. Jadi yang berikut yaitu materi yang mengandung fakta atau segala hal yang mewujudkan kenyataan dan kebenaran. Seperti objek yang ditampilkan, kemudian peristiwa ataupun sejarah yang ditampilkan, kemudian orang ataupun subjek yang memang menjadi sebuah permasalahan dalam konten itu atau konsep itu. Itu mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Itu sesuai dengan pemahaman saya. Kebenaran konsep. Apakah ayat juga itu merupakan sebuah kebenaran konsep? Ya, betul Pak. Karena itu merupakan sebuah dasar pemikiran. Kalau dalam agama itu kan tentu ada keterkaitan dengan dalil, di mana membenarkan sebuah dasar pemikiran dalam suatu materi yang dikaitkan dengan bagaimana cara Anda, bagaimana cara Bapak meyakinkan kepada mereka bahwa konsep Quran itu benar? Coba bagaimana cara Bapak untuk mengkolaborasikan antara konsep Quran itu benar menurut mereka, tapi tanpa keyakinan. Coba bagaimana menurut Bapak bahwa secara ilmiah ini benar? Coba bagaimana cara Bapak? Ya, yang pertama Pak, kita tampilkan ayat dalam konsep pembelajaran ini Pak. Yang pertama kita tampilkan ayat, kemudian kita terjemahkan. Setelah kita terjemahkan, kita maknai. Apa sih makna dari ayat tersebut? Setelah kita maknai, maka kita tentukan di situ tujuan mempelajari konsep melalui dalil itu apa sih? Begitu Pak. Jadi agar peserta didik paham di mana ada beberapa hal-hal utama yang dalam dalil itu yang mengutamakan bahwa materi itu penting. Seperti itu Pak. Mungkin hanya itu yang bisa. Tapi itu masih dalam bentuk keyakinan Pak. Kalau untuk keyakinan, ya, itu masih dalam bentuk. Kalau keyakinan secara garis besar yakin itu berarti iman. Keyakinan. Maksudnya begini, Pak Haryono, ya. Kan kebenaran konsep itu kan pertama kan kita ambil dalil, ya kan? Ya. Kita kalau fokus kepada dalil kan anak-anak itu kan belum percaya karena itu butuh keyakinan. Nah, bagaimana Bapak membawakan dalil ini kepada hal yang real? Coba bagaimana? Itu namanya kebenaran konsep antara Al-Quran dengan kenyataan yang ada. Bagaimana cara Bapak? Kenyataan jadi, yang real. Maksudnya untuk mengaitkan dengan kenyataan yang real begitu Pak? Iya, jadi kan tinggal cara Bapak bahwa ini ayatnya seperti ini. Kemudian kita bawa kepada kebenaran konsep, kebenaran ilmiah bahwa apa yang disampaikan pada Al-Quran ternyata benar. Jadi kira-kira itu kreativitas Bapak yang saya lihat seperti apa? Bagaimana cara Bapak untuk mengaitkan itu? Bahwa supaya anak-anak paham secara logika. Benar juga ya. Kan begitu. Ayat, jika kita kaitkan dengan konsep itu kan ada berbagai macam. Kalau di ayat itu memang dalam dikaitkan dengan konsep nyata Pak, memang agak berbeda. Untuk mencari kebenaran itu, maka kita perlu menampilkan ataupun menyampaikan ayat tersebut dengan secara rinci ataupun secara makna yang memang jelas, kemudian memiliki dasar pemikiran yang memang harus tepat Pak, sehingga pada konsep pembelajaran itu dikaitkan dengan materi akan berbau seperti itu. Padahal materi ini asik sekali kan, materinya kan pertama kita bawa ayat, ya kan, Kiki kan itu kita bawa ke dunia. Dua, enggak, itu wajib kan begitu, benar enggak? Coba nanti kita buat pembuktian ternyata menurut Allah itu wajib. Ya, kita ambil orang wanita, kemudian dalam keadaan telanjang, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi kan
kita bersama kan apa yang terjadi ketika seorang perempuan berjalan tidak memakai baju dan lain sebagainya. Jelas ini akan membuat satu hal yang tidak baik di masyarakat. Maka dapat kita simpulkan ternyata menutup aurat itu wajib dan harus benar-benar diwujudkan karena sangat berpengaruh kepada kehidupan masyarakat ketika kita menutup aurat. Itu disebut dengan konsep Al-Quran dibawa ke dunia nyata. Benar nggak Al-Quran mengatakan bahwa tutup aurat wajib? Coba dampaknya apa sih? Coba kita uji. Nah, itu maksud saya. Jadi ada salah satu manfaat di saat orang, saya ambil dalam sebuah cerita keterkaitan ayat, mungkin ini akan saya kembangkan dalam pembelajaran nanti, mungkin sebuah referensi yang bisa saya sampaikan dalam sebuah kasus di mana jika orang berpenampilan menarik dengan berbusana muslim yang baik, di suatu kasus berjalan di suatu tempat yang dihadiri oleh berbagai macam kerumunan, tentu orang yang memakai berbusana muslim yang baik tentu yang pertama memiliki kepribadian yang baik, di mana di saat dia melewati orang lain mencerminkan sebuah kepribadian, tentu dia akan memberikan salam. Orang yang melihat pun bagi seperti itu pasti akan memberikan salam. Berbeda dengan kaitannya dengan orang yang tidak memiliki penampilan yang sesuai dengan kepribadian yang baik, tentu akan berlawanan. Nah, maka dari itu, dari manfaat dalam manfaat dari ayat tersebut dengan menutup aurat, maka jelas bahwa pentingnya untuk menutup aurat agar supaya terhindar dari segala bentuk pandangan-pandangan negatif dari orang lain maupun terhadap pribadi kita sendiri. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Haryono. Cukup dari saya. Pak Haryono. Oh iya, mohon maaf Pak. Iya. Oke, silakan. Ya Pak, siap Pak. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lakum tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Wa ij'al nabiyyu ila ba'dil azwajihi hadis falamma nabbat bihi wa azharahu Allahu alaihi arrafa ba'dahu wa atrada an ba'di walamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka haz qala nabba'ani al-alimul khabir. Inna tatuba ilallahi faqad sagat qulubukum wa in tajahara alayhi fa inna allaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da jalika tahir. Asa rabbuhu in tallaka kunna ayyubdilahu azwajan khairam minkum kunna muslimatin mu'minatin qanitatin
طيبات عاقبات شائعات صيبات وعبقرا. Sadaqallahul azim. Bu bisa sorong sekitar 2 meter dari kamera supaya kami lihat secara langsung Bapak Ibu sedang menulis. Kurang jelas di sana ya? Jelas Pak. Oke, Jelas, oke, Pak. mulai. Jadi ayatnya cuma 2 kali saya baca. Perhatikan baik-baik. Wa id ta'adzana rabbukum wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Putus suaranya Pak, putus suaranya Pak. Putus-putus, Pak. La in kafartum inna adzabi lasyadid. Buka dulu Bu, buka dulu itu. Ini masih berekam tuh ini. Saya Di-download dulu, Bu, di-download. Iya masih berekam. Ibu Herina, simpan aja, hentikan nu rekam. Terus besok